Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anakku. Ibu harap kalian tetap semangat, tetap disiplinnya yang tinggi walaupun belajarnya dari rumah. Anak-anakku sekalian, sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama agar supaya apa yang nanti Ibu sampaikan itu bisa bermanfaat bagi kalian semua. Berdoa dimulai dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke anak-anakku, hari ini Ibu akan membahas tentang kenampakan alam, yaitu tema 1, subtema 2, pembelajaran 4. Kenampakan alam. Coba kita lihat gambar yang ada di sini. Ini adalah beberapa contoh kenampakan alam yang ada khususnya di negara Indonesia. Yang pertama, kenampakan alam seperti gunung dan sawah. Kita tarik lagi garis ke kanan, maka tampak juga daerah pegunungan dan sungai, ada rumputan. Kenampakan alam ini. Kemudian kita tarik lagi garis ke bawah, ada kenampakan alam. Di situ ada danau, ada pegunungan, dan ada irigasi. Kita tarik lagi ke kiri. Kenampakan alam yang tampak juga ada pegunungan dan sungai. Anak-anakku sekalian, setelah kita mengamati keempat gambar tadi, kenampakan alam apakah yang tampak pada gambar itu? Kenampakan alam yang ada pada gambar ini adalah kenampakan alam dan kenampakan alam buatan, kenampakan alam asli atau memang sudah ada, dan kenampakan alam buatan. Kemudian kenampakan buatan apakah yang nampak pada gambar di atas? Apa anak-anak? Kenampakan alam buatan yang tampak pada gambar di sini adalah gambar nomor 3, yaitu gambar danau dan irigasi. Ini merupakan kenampakan alam buatan. Nah, sebelum Ibu melanjutkan, marilah kita membahas dari kenampakan alam. Kenampakan alam itu adalah segala sesuatu di alam yang merupakan hasil peristiwa alam dan bukan merupakan akibat aktivitas manusia. Maksudnya apa anak-anak? Maksudnya kenampakan alam itu sudah ada dengan sendirinya, yaitu apa? Ciptaan dari Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu juga anak-anak ada kenampakan alam buatan. Apakah kenampakan alam buatan itu? Kenampakan alam buatan adalah daerah yang sengaja dibuat dengan lingkungan baru untuk kepentingan tertentu, misalnya untuk kemakmuran rakyat, untuk melindungi satwa atau binatang atau hewan, dan juga untuk melindungi tumbuhan. Begitu juga untuk PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, dan juga untuk tujuan wisata. Tuh anak-anak ya. Contoh dari kenampakan alam kalian sudah tahu dari gambar tadi, yaitu seperti pegunungan, sungai, danau, laut, dan lain sebagainya. Anak-anakku sekalian,
Setelah itu, mari kita buka lagi tentang bentang alam Pulau Papua secara umum. Nah, Pulau Papua ini adalah pulau yang berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini, yang mana sebagian besar daerah Papua ini masih berupa hutan belantara. Lebih dari 71% wilayah Papua merupakan hamparan hutan hujan tropis yang sulit ditembus. Nah, puncak tertinggi di Indonesia berada di Papua, yakni Puncak Jaya Wijaya yang sebagian puncaknya ditutupi salju. Anak-anakku sekalian, nah sekarang di sini ada latihan, yaitu nama pulau dan bentang alamnya secara umum. Sekarang contoh Pulau Jawa. Di Pulau Jawa ini gunungnya itu bisa Gunung Semeru, ada Gunung Bromo, dan lain sebagainya. Lembahnya di Pulau Jawa ini ada Lembah Dieng. Kemudian bukit yang ada di Pulau Jawa ialah Bukit Kidul, Bukit Tengger, dan Bukit Kerincing. Sungainya ada Sungai Bengawan Solo, ada juga Sungai Brantas. Nah, dataran rendahnya di Pulau Jawa itu dataran rendah namanya Pantai Utara. Nah, sebelum kita beranjak ke pantai, kalian harus tahu apa itu yang dinamakan dengan dataran rendah. Dataran rendah itu adalah hamparan luas tanah dengan tingkat ketinggian yang diukur dari permukaan laut relatif rendah. Itu adalah definisi atau pengertian dari dataran rendah. Ada dataran rendah, juga ada dataran tinggi. Apakah yang dimaksud dengan dataran tinggi? Dataran tinggi itu adalah dataran yang terletak pada ketinggian di atas 700 meter dpl. Ibu lanjut. Bentang alam pantai di Pulau Jawa itu adalah contohnya adalah Pantai Parangtritis. Kemudian kita beralih ke Pulau Sumatera. Di Pulau Sumatera itu ada gunung yang bernama Gunung Merapi, Gunung Kerinci, dan Gunung Talaman. Lembahnya bernama Lembah Anai dan Harau. Bukitnya Bukit Bata. Sungainya Batanghari. Dataran rendahnya Pantai Timur. Pantainya bernama Nangruh Aceh. Di Pulau Kalimantan, gunungnya itu bernama Gunung Kemal, Gunung Harun, dan Gunung Cemaru. Lembahnya di Kalimantan Lembah Danum, bukitnya Muratus, sungainya Kapuas, dataran rendahnya lahan gambut, dan pantainya adalah Sangkali. Kemudian kita ke Pulau Sulawesi. Gunung yang ada di Pulau Sulawesi itu adalah Gunung Latimojong, Suputan, dan Klabet. Lembahnya Bada, Bukit Luwu, dan Wago. Sungainya Tangka, Walanas, dan Talo. Dataran rendah yang ada di Pulau Sulawesi itu adalah Soputa. Pantainya di Sulawesi itu adalah Pantai Losari. Di Pulau Papua, gunung yang ada di Pulau Papua itu adalah Gunung Jayawijaya. Lembahnya Lembah Baliem, bukitnya Arafak, sungainya Merauke, dataran rendahnya Arafura, dan pantainya Raja Ampat. Kemudian
Kita beranjak lagi ke Pulau Maluku. Di Pulau Maluku ini gunungnya bernama Gunung Sahuai. Lembahnya bernama Alematu, bukitnya Tidore, sungainya Saputawa, dataran rendahnya Pulau Seram, pantainya Jiku Merase. Kemudian ke Pulau Bali. Gunung yang ada di Pulau Bali itu diantaranya adalah Gunung Agung. Lembahnya Lembah Pantutan, bukitnya Lingga. Juga ada Bukit Jambul. Sungainya Melongit dan Unda. Dataran rendahnya Tabanan, pantainya Kute dan Pandawa. Kemudian contoh dari Pulau Kepulauan Nusa Tenggara, gunungnya itu Gunung Mutis. Kemudian lembahnya Lembah Rinjani, bukitnya bernama Bukit Cinta. Sungainya bernama Wanokaku, dataran rendahnya Stepa, dan pantainya Mandora dan Lasiana. Nah, itu adalah nama pulau-pulau dengan bentang alamnya secara umum. Dicatat anak-anak ya, biar kalian bisa belajar kembali. Bisa kalian pelajari kembali. Anak-anakku sekalian, kemudian untuk halaman 95, kalian baca sendiri di rumah. Kalau kalian sempat atau untuk latihan, tidak apa-apa dikerjakan halaman 95. Tapi itu bukan tugas ya anak-anak ya. Itu cuma latihan kalian di rumah, tidak usah dikumpulkan. Cuma kalian agar memahami. Kemudian juga untuk pembelajaran 5 kalian pelajari sendiri di rumah ya anak-anak. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kalian tetap sehat, dijauhkan dari segala macam penyakit, tetap jaga jarak. Kalau tidak perlu, tidak usah keluar rumah. Anak-anakku, itu saja Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.